dijawab juga kebetulan sama teman-teman dari kedua belah tim. So ya, ini dia untuk draft ban and pick-nya di mana. Oh my god. Langsung Baxia dikeluarkan loh. Baxia first pick dari Kagendra Esports. Pick yang benar-benar bagus banget, apalagi dari segi sejarahnya, 4 kali pick 75% win rate. Tapi Groknya lepas. Yang dibawakan, iya Groknya memang lepas dan langsung diambil oleh Kazemen. Cuman, Hellcard juga loh. di satu sisi, ini masih bisa dinetralisir sepertinya dengan hero-hero long range. Oke, Hellcard bisa jadi opsi banget, tapi ini picknya kayaknya udah semakin matang karena Kagendra udah pakai hero-hero power. Ya, walah. Ini Mantap pick sih. ke game ketiga, game kedua tadi ya. Yang dibawakan oleh teman-teman dari Navi Oh Engineer. persis ya. Persis banget, Baxia, Kimi, dan juga Franco. Cuman untuk dua sisanya, menurutku ini bawa hybrid juga udah gak masalah. Masih ada banyak banget yang power, khususnya untuk Gizao, yang masih bisa dikeluarkan, itu masih ada, Cici udah di ban. Armor udah dipakai. Masih ada Esmeralda, kalau mau ngebadanin. Masih ada lampu-lampu juga sudah dipakai, Fovius. Masih oke, walaupun dari segi win rate masih kurang baik. Terizla juga perlu digunakan oleh Gizao kalaupun memang pengen buat momentum lebih banyak lagi. Apalagi dengan Franco yang menjadi roamer kan. Terizla oke banget menurutku. Belum buat Navi udah belum ya? Belum ya? Belum. Dulu buat ya? Navi belum, Kagendra sudah. Iya ya. Oke, Elisnya ditutup dulu ya untuk di game kali ini. Menghindari opsi-opsi yang tidak diinginkan juga untuk muncul di game-game yang keempat. Sedangkan kalau dari Kagendra ya, di game kali ini mereka mau nutup ke area dari jungle belum ada ya? Jungle mana maksudnya? Dari Untuk Navi. Navi belum. Belum ada kan? Jungle kah? Belum. Masih ada. tapi Selain kan slot Hayanya mungkin bisa dikonsider tuh. bisa sih sebenarnya kalau pengen dikeluarkan oleh teman-teman dari Nah, pertanyaan Aul ditutup tuh. Navi Junior. Iya, glue. iya. Nggak boleh ya. Udah ya butuh badan lagi, tapi aku ngerasa kayaknya nih Akai buat Hans Asviana juga kalau bisa jadi pilihan yang Iya bagus. sih, satu slot terakhir kan buat badannya. Dan kalau kita lihat di sini, Harrietnya udah ditutup. Dari segi god lane orientednya yang dipersempit. Dengan keadaan Kimi di mid lane tambah dengan adanya Baxia, Jungle dan juga Franco Rom, menurutku ya gold lane mereka masih butuh yang damage juga sih. Kalaupun memang pengen keluar fighter menurutku agak kurang oke. Untuk di game kali ini bagi teman-teman dari Kagendra, so last ban-nya apakah akan XP lagi? Uranus? Oh, Terizla? Ya, Uranus, Terizla, ini bisa Enggak, ini ditutup. surat Terizla. Nah, Oh, Terizla ya. Terizla ban ini. Oke, memang nggak mau ada ini ya, sisi chain yang bisa dimanfaatin juga dengan Grok. Tapi bisa dikatakan ini dari Navi, mereka hero-heronya melee range loh. Moskov ini range-nya nggak terlalu jauh. Nggak. Apalagi Valentina. Iya, Valentina, Grok dan juga Moskov ya. Sebenarnya dengan mid lane mereka sudah kelihatan, ini udah oke. Win ya. Winopir yang diambil. Win jungler nih. Wah, nice sih. Bentar deh, Arlot belum, udah gear 1 ya. Yap. Tapi pick dari Kagendra ini cepet banget loh, langsung react ke arah Esmeralda juga. Dan berarti gold lane damage deal lagi yang mungkin bisa dimanfaatkan. Jawab lane jauh, masih ada Cloud juga, bawa Ya, Purify. Ya, Cloud masih oke. Cloud Granger oke menurut kontra dua itu. Karena mainnya range ngebok juga enak banget lawan Moskov, Winopir, Ya. dan juga Valentina. Ingat ini Front to pertandingan back ya? awal ya pilih semua kan. Front to back juga kan. Front to back juga. Ya, dan jawabannya kira-kira Exor nih. Cloud. Ambil pilihan ke arah Cloud. Butuh Oh. yang manjangin laning juga mungkin ya. Manjangin laning pertama, yang kedua lebih ngencangin lagi objektifnya. Iya, Biasanya kalau untuk Contest Lord ini enak banget ngebawa Cloud. Karena lebih DPS dibandingkan dengan Granger. Granger lebih karena untuk teamfight jangka panjang dan teamfight yang besar-besarannya aja. Dan pas pikir otomatis Uranus untuk menjadi sebuah defender juga. Cuman dengan adanya power Uranus yang dibawakan, Grok dan juga Valentina, damage-nya sebenarnya nggak panjang-panjang, nggak gede-gede banget. Tapi mereka bisa bawain teamfight yang benar-benar panjang menurutku. Ya, dan ya itu dia berarti ya untuk 5 hero yang sudah diamankan. Ngebawa karya momentum hero. Sama-sama punya jawaban buat masuk area belakang. Dari Gwen dengan special migration dan ada dari segi pilot requiem dan juga falling star moon ini yang kerap kali kadang bisa jadi baiting juga loh. Karena kan Esmeralda sekarang tuh benar-benar tangguh dan berani ngambil decision buat ganggu ke area backline-nya. Lebih ke Early. Esmeralda adalah versi lain dari Uranus menurutku. Nempelin orang soalnya. Iya, itu dia. Kalau udah kayak gitu. Dan nempelin ini mau nempelin Moskov menurutku enak banget. Valentina pun ditempelin juga nggak masalah. Oke, tapi satu langkah untuk Kagendra bisa melaju ke Grand Final. Tapi perlu diingat juga Navi sedang menemukan momentum mereka. Dan kita akan menuju game yang keempat di mana MDL Arena mana suaranya. Waduh! Weh, pagi-pagi kena air dong dan ini jangan lupakan hero nyaman dari Frenzy. Ya langsung ya dibuktiin sama aim-aimnya di awal hari. Tapi untuk ini masih belum ngeganggu ke bagaimana rotasi ataupun jungle pattern yang bisa dibawakan juga
Dan mengingat ini adalah Kazaman dengan Groknya, jadi masih bisa ngehandle dari segi damage stabil, continuous juga dari Daniel. Dan wow, udah mulai. Wah, lihat peraduan Little Wanderer bisa diambil oleh Kagendra. Iya, Iya, diambil dengan retri ya tadi oleh Najat. Lumayan dapat vision juga. Dan ini sama-sama punya early yang agresif sebenarnya ya Ji ya. Karena kan dua-duanya mid lane-nya punya damage, punya mobilitas juga. Bener, apalagi dengan mid lane yang dibawa oleh Navi kan lebih ke arah utility ya menurutku. Karena dari segi damage ada, kenceng juga damage-nya Valentina. Tapi kalau di-compare sama Yip, sama Farsha, beda lah powernya. Jadi lebih ke arah untuk pertama sustain, yang kedua utility dari sisi power, copy juga. Apalagi dengan emblem ini dibawakan juga, di sini kan Walrus Blessing gitu loh. Kelihatan bahwa rotasi juga ingin ditekankan. Tapi, marksman-nya nih, gold lane-nya. Sama-sama menggunakan Master Assassin, tinggal satu kita juga minta IG-nya. Udah mulai ditabrak Najat kali ini dengan shieldnya nih tertangkap sudah, tapi Kazeman-nya masih punya flicker untuk kabur, tapi dibalaskan dengan special migration dari Hansa Sviana yang akhirnya ngebuat dari Daniel terkena first blood dan double kill dikantongi oleh Hansa Sviana. Angin segar lagi-lagi untuk Navi Junior. Wow, satu modal awal ya. Pertukarannya pun tidak begitu adil ketika dua pemain ditukar sama sosok roamer aja. Dan masalahnya ini yang dapat jungler ya, Hans Asviananya yang ngebuat gerakan-gerakan ke area turtle, team fight, ini yang perlu diperhatikan nanti ya. Oke, tapi sudah mulai mencoba untuk menarik lagi. Iron Hook-nya connect, Jize yang menjadi target. Masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi Hans Asviana masih bisa memegang terhadap satu turtle yang dia dapatkan. Navi Junior berhasil lagi untuk bisa menguasai bagaimana early game advantage-nya. Ya, satu objektif turtle ya, ini lumayan nyayur juga nih buat sosok Bakti yang 3 kali win, lumayan ini juga nih, berat ya. Dan juga ya Franco kita tahu ini hero nyaman banget sih ya. Ini lebih ke arah, karena kapasitas tadi sih menurutku agak terlalu memaksa dari Danielnya. Tadi pengen coba dapetin satu player, dapat ke arah Groknya emang dan tumbuh dengan retribution. Tapi Moskoknya Zeon 6 win. belum pernah kalah Gila. sama sekali. Samsek ya. Sama sekali, 100% win rate. Samsung ya asli. Ini benar-benar hero power berarti ya dari Zeonnya. Dan mungkin 4 menit awal memang belum ada keterlibatan yang aktif dari masing-masing god lane. Tapi kayak satu hal yang pasti ini early yang benar-benar masif banget dari tim Navi Junior. Gap goldnya juga udah lumayan. Dan biasanya kalau udah ngeliatin kayak gini masuk menit krusial. Wah, react bos. bagus banget dari Zeon ya. Flicker langsung menjadi satu buah refleks yang bagus untuk bagaimana Frenzy udah rotate. Itu megang kanal sambil megang flicker juga. Nahan. Lepas langsung. Kalau udah itu langsung lepas aja udah. Tapi ya masih same untuk sekarang. Namun yang perlu di-amplify lagi sebenarnya emang tarikan dari Frenzy yang dibutuhkan untuk bisa memenangkan setidaknya pick off-nya lah. Karena untuk di early game ya menurutku hadirnya Guinevere ini punya damage yang ada banyak. Dan juga defense yang lumayan oke gitu loh. Tambah lagi dengan Grok yang kita tahu sendiri ya. Main deket dinding mah udah jadi impian dia banget. Iya, udah jadi comfort zone-nya ya. Iya. Dan that's why ini di sini kalau kita lihat atau penetrasi ya, ada Genius di sana yang diambil. Ini ya wajar loh, ada tabrakan juga soalnya dari Dengan adanya Saret Beam dari arah belakang juga ini ngebuat dari Fab-nya terkena crowd control tambahan. Traction pun terbuka tapi Fab menahan damage dengan cukup lama dengan satu buah Purify. Fab-nya masih bisa bertahan. Dikejar lagi tapi di sisi lain killing spree dikantongi oleh Hansa Sviana dan outer middle turret dikantongi pula oleh Navi Junior. Setelah itu double trouble ya. Buying time yang terlalu lama di area top lane ternyata dimaksimalkan dengan baik. Itu cair banget karena masih ada platingan gold juga yang berhasil diambil nih. Masalahnya resource-nya juga banyak banget yang kepake loh tadi. Bahkan tadi kita ngelihat bagaimana Thrashing Falls digunakan. Terus kita juga ngelihat tadi Frenzy udah mengeluarkan Iron Hook-nya juga tapi nggak menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan. Dan bahkan Frenzy tumbang tadi. Yap. Dan sekarang sudah mulai coba untuk dikuasai kembali oleh Navi Junior. Di mana turtle terbuka untuk mereka. Dari satu buah tectonic charge terlihat menuju ke arah dua orang sekaligus. Hansa Sviana again bisa men-secure ke arah objektif yang diinginkan oleh Navi Junior. Dan ini nge-boost lagi dari gold lead yang mereka pimpin. Dan bahkan mega kill didapat oleh Hansa Sviana. Tapi Tifa tidak terelakkan begitu saja Nanjet. Danielnya terjebak. Daniel dikejar dan Zeon mengantongi satu poin kill tambah. Dan Fab gak akan ngasih ampun. Dia langsung tabrak ke arah belakang. Dan tidak ada balasan yang bisa dilakukan oleh Kagendra. Wow, definisi apa aja yang menjadi pengalaman bakal ditabrak sama teman-teman dari tim Navi Junior karena dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka ngendorin banget sih setupnya. Ditambah lagi kalau kita lihat juga di sini itemnya juga udah mulai bersaing juga nih. Jade Sky Piece dari Daniel. Problemnya adalah item pertamanya dari Guinevere dia ngambilnya ke arah Genius One. Dan ini ada Uranus dan juga Valentina. Tertangkap Gila. lagi, damage yang cukup masif. Tertancap sudah Frenzy dengan satu buah Spear of Misery. Apa yang diinginkan oleh Navi Junior, rotasi yang mereka lakukan semua menghasilkan keuntungan untuk mereka. Ya masalah sekali loncat itu instantly kill loh, Exor ya. Yap, lagi-lagi ada special migration yang mengganggu menuju ke arah seorang Nanjet. Gak ada follow up damage secara pasti untuk mengusir Navi Junior dengan damage per second aja yang dimiliki.
ini ngebuat dari Navi terlalu leluasa. Karena balik lagi nggak ada damage-nya untuk sekarang. Yang diharapkan adalah Daniel untuk coba bantai-bantai dari segi damage ya. Dengan yang pertama juga menggunakan Sky Fisher gitu loh. Masalahnya adalah Frenzy-nya nggak terlalu banyak gerak dari early game. Gak banyak yang bisa dia ambil, dan sekalinya yang dia tarik adalah Uranus. Itu problem yang benar susah banget untuk ditumbangkan. Kita ngeliat tadi sendiri di atas. Dengan Purify yang dia miliki, dengan adanya Ionic S juga, dengan Consecration. Susah banget untuk numbangin Vibe. Akhirnya ya Daniel nggak dapat makanan apa-apa. Sky Fisher juga masih mentah sekarang. Belum ada stackingan apa-apa yang kebukti bahwa Navi Junior, walaupun mereka ngebawakannya adalah Guinevere, jungle, tapi item pertama Genius spawn aja udah cukup. Punya damage ya. Masih ada damage. Plus juga 2 kali kemunculannya Gwyn Hans ini masih 100%. Masih 100% ya, mahal banget. Ini jadi satu pocket hero yang akhirnya keluar di waktu yang tepat juga. Di mana ini 7-1 untuk Elim point-nya. Turtle ini kemungkinan bisa jadi perfect. Ya karena Gizaunya juga coba untuk mencari belakang ya, tertangkap lagi dengan special migration. Kalau Requiem menjadi kombinasi yang begitu mengerikan. Hantas Viana, perfect turtle didapatkan, dan lihat bagaimana Feb melakukan screening out kepada pemain-pemain dari Kagendra yang mereka harus kocar kacir untuk tarik mundur lagi. Soalnya itu stop banget sih, stop banget gerakan ketika ada special migration, file requiem. Ini yang ngebuat akhirnya Nanjetnya tuh nggak bisa berkutik banyak. Begitupun juga dengan ya bahkan Gizau loh ini yang tertebal juga dari Kagendra. Cuman ya kelihatan, ini bener-bener Kagendra low on damage banget dari game sebelumnya hingga game sekarang itu bener-bener kelihatannya seperti itu gitu loh. Gizau pun di sini diharapkan sebagai damager juga, tapi Navi Junior lihat ya Hansas Viananya. Dikata juga itemnya tank setelah dari Genius One, ini bakalan tetap power gitu. Dan dia nggak ambil item tank dulu, dia ngambilnya karena Winter Crown. Lebih safety lagi kalau udah kayak gini caranya. Tambahan 600 SP juga lumayan. Dan juga jangan lupa untuk item pertamanya Grok, itu pakai apa? Blade Armor. Ini yang paling penting, mengingat bahwa gak cuma untuk nutupin damage dari Exor aja, tapi juga untuk menutupi damage dari Daniel. Setidaknya membuat Daniel tuh nggak bisa asal tembak ke bagian depan. Tembak ke Grok malah dia yang bakalan kena damage yang lumayan masif kepada dirinya sendiri. Mas bisa reduce ya, apalagi di sini Kazemen nggak akan pernah sendirian tuh. Pasti bakal bawa rombongan dari 3-man move-nya. Ini bakal terus disokong karena emang seenak itu ya, dengan keunggulan, dengan jungler mereka yang emang udah fat juga. Dan kalau udah kayak gini winning condition-nya Kagendra nunggu late game ya. Mau nggak mau nunggu Exor-nya dapat 3 item, dapat space buat aksi. Ini mungkin bisa jadi jaminan buat mereka fight back atau balik. Justru kalau menurutku bukan masalah late game atau early game ya. Kalau untuk sekarang ya adalah 7.000 gold lead gitu dipegang sama Navi Junior. Tapi lebih karena bagaimana mereka melakukan setup team fight sih menurutku. Danielnya banyak banget momen di mana dia terkena tectonic charge. Terus habis itu gak lama kemudian ke pick off. Tapi masalahnya kalau mau setup team fight di keadaan under gini juga serba salah gak sih? Mereka harus ngindarin team fight dulu justru buat farm. Makanya menurutku even late game pun kalau keadaan goldnya seimbang, Navi Junior masih punya chance yang tinggi untuk menang. Apalagi mereka juga punya GZ gitu loh. Yang bisa diambil ultimate-nya masih banyak banget. Ini masalahnya di Kazemen juga sih, dia selalu Iya. bisa counter initiate, bahkan mau initiate duluan juga nggak masalah. Betul. Karena sekarang dengan adanya terbuka Lord yang coba untuk dicicil oleh Navi Junior, ternyata nggak ada upaya kontes yang ingin dilakukan oleh Kagendra karena masih coba untuk menahan dan bermain lebih sabar terlebih dahulu. Nah, bakal di free ke area loot-nya karena memang resikonya nggak sebanding sama chance mereka buat bisa dapatin ke area Lord. Jadi di sini defense dulu karena masih ada Daniel dan juga Exor. Apalagi ini Lord pertama aku rasa masih bisa ditahan kecuali memang ya Navi Junior bisa maksimalin 3 laning. Dia bisa akselerasi juga masuk ke area depannya, beda cerita mungkin. Ini bukan cuma maksimalin Cipi, tapi emang selalu on maksimal. Karena nggak ada satu turret juga yang pecah lagi. Iya. Di game sebelumnya kejadian, tidak ada turret yang pecah. Di game kali ini pun juga Lagi. kemungkinan bisa jadi kejadian dengan tidak adanya turret yang pecah. Mengingat bahwa bagaimana trilane-nya benar-benar aman banget dan players gold dari Zeon juga udah di angka 7.500. Ingat dia adalah killing machine, main front to back juga nggak bakalan masalah bagi dirinya. Dimana dengan power dari Moskov ya, nembus ke belakang juga udah cukup banget. Asalkan defendernya masih bisa nge-backup dia. Ya, banyak blind spot yang nggak buat juga susah buat Exornya buat mainin atau manjangin laning. Dan dia slow tempo memang. Slow but sure ini yang memang mematikan juga pastinya di keadaan seperti ini. Kagendra harus hati-hati banget. Karena Lordnya kali ini sudah mulai akan dikawal dan 3 laning pushnya berjalan sesuai skenario dari Navi juga. Ini mencekik ya dari Navi Juniornya juga. Mereka akan kembali memberikan pressure demi pressure terhadap Kagendra. Bermain memang hati-hati, tapi lihat bagaimana objektif semua dikantongi dengan begitu baik. Berpuas dengan base turret dari top lane ini menjadi hal yang cukup bijak dari Navi Junior. Oke, disiplin dulu dan almost. Oke, untung aja cuman kena tipis banget dari badannya sosok Hans, sosok Hans Wih, aja. tapi sudah mulai coba untuk ditabrak lagi oleh Hans Viana di mana Gizaunya di-distract dengan begitu baik karena fokus dari Navi Junior adalah base turret di arah tengah pula. Oke, slow but sure tempo, tapi yang pasti objektifnya dapat banget ternyata nih. Iya, nggak usah bawa tim fight 8-1 dengan 10.000 gold lead kok di sini.
Kagina tahu persis bahwa kalau misalkan emang dipaksa tim fight, mereka bakalan kecil chance untuk menang gitu loh. Makanya Navi Junior cukup dorong kecil-kecil aja. Ya. Jangan sampai di menit 12 masih ada inhibitor turret. Ini dua sudah mulai menghilang. Ini Kak Gendra kehabisan strategi atau main under pressure? Lebih ke arah mungkin main safety juga. Karena dari segi pikirannya juga lebih Oh, ke cheese itu banget. dia Aaron Hook Bloody Hand yang connect Hartas Viana. Akhirnya bisa menjadi korban yang didapatkan oleh Kak Gendra. Dan akhirnya menjadi tabungan pecah, tapi Tectonic Charge menunjukkan seorang Nanja. Gak ada follow up damage secara pasti dari Navi Junior. Mereka memilih untuk mundur setelah menghancurkan base turret juga di arah bottom lane. 1 poin eliminasi ya. Keraguan tadi yang ngebuat akhirnya ada ya decision yang bisa dimaksimalkan oleh Kak Gendra. Dan memang ini beresiko juga gak sih? Mereka main terlalu lama dan ini pecah telurnya lumayan bisa mulihin perekonomian masalahnya. Iya, cuman ngelihat dari itemnya Guinevere sendiri ya, ternyata dia bukan ngambil ke tank, makanya dia benar-benar tipis banget dan bahkan tidak ada kesempatan untuk ngambil Winter Crown. Bahkan sepatunya aja Arcane Boots di sini, bukan ke Tough Boots. So, 1 kali Iron Hook itu nggak ada yang namanya pengurangan crowd control duration yang dilakukan oleh Frenzy itu sendiri. Dan itu yang sebenarnya diharapkan oleh Kak Gendra. Mereka nggak usah team fight benar-benar gede banget, tapi mereka masih bisa pick off. Damage-nya ada untuk pick off, tapi bukan untuk team fight besar aja. Kalau misalkan Frenzy bisa melakukan hal seperti itu lagi, pelan-pelan mungkin Kak Gendra bisa balik, tapi susah menurutku. Itu dia Traction Pulse dan Iron Hook tapi Fab yang kena. Ini bukan menjadi target yang optimal sehingga kali ini dari Navi Junior. Mereka bisa men-secure Kara Lord tanpa adanya gangguan sama sekali. Mundur lagi ya, jadi jawaban juga buat teman-teman dari tim Kak Gendra kemudian untuk bisa mencari, mengulik nafas tambahan Lord yang kedua dengan tidak ada 3 base. Ini masih ada harapan sih sebenarnya dengan adanya ya high ground defense, Exor dan juga Daniel. Oke, dan sekarang masih coba untuk bertahan dari Kak Gendra, tapi gimana caranya mereka bisa memberikan power clear yang cepat sih? Untuk power clear yang cepet ya, Kak Gendra ya, sebenarnya masih ada dengan Cloud dan juga Kiminya. Tapi masalahnya kalau misalkan kepancing sedikit aja, ini Kak Zemen yang bakalan bahagia gak sih ngeliatnya? Kayak maju sedikit aja, karena tending di mana kek? Gak usah bener-bener dijagain banget, gak usah bener-bener diarahin banget. Kan juga bakal datang dengan natural gitu. Oh, Konsil terlihat kali Nah, ini kan? sudah mulai terbuka lagi dengan Tectonic Charge yang sudah mulai diinisiasikan oleh Kazeman. Lordnya bakal coba dikawal. Blazing 2 sudah mulai terbuka tapi Exor HP-nya sudah mulai low dan Hatas Piana mendapatkan nyawa dari Exor. Bakal coba diporak-porak dengan setup defense yang dilakukan oleh Kak Gendra dan fokus karena base kali ini dan Navi Junior menyamakan kedudukan. Ya, 2 sama berhasil diamankan dengan mengeluarkan pocket strat hero di detik-detik terakhir ya. Match yang kedua buat akhirnya tidak ada kemenangan 3-1 yang bisa dibawa game kelima Israel. Yap, tidak ada 3-0 dan ini game kelima bakal menjadi match point untuk keduanya. Yap, match point untuk keduanya di game kali ini. Semifinal bos, jelas dengan 100% winner Moskov. 7 Gila, kali. 7 kali, 7 kali, bro. 100